Selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat dan selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Nah, sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita membahas tentang Yesus pemenuhan janji Allah, Bapak mau tanya terlebih dahulu. Menurut kalian, apa itu janji? Apakah kalian pernah membuat janji kepada teman-temanmu atau orang-orang di sekitar kalian? Nah, janji itu adalah suatu kesanggupan untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu sesuai dengan yang diucapkan. Janji biasanya juga dilakukan dalam usaha untuk mendapatkan kepercayaan yang dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis sebagai suatu kontrak. Nah, pada pagi hari ini kita akan memahami bahwa Allah itu setia pada janjinya. Nah, Allah juga pernah menyampaikan janji. Salah satunya adalah janji Allah akan datangnya Sang Juru Selamat. Janji itu telah ditepati oleh Allah. Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang dijanjikan oleh Allah dan lahir dalam wujud manusia, sehingga disebut sebagai sungguh manusia dan sungguh Allah. Nah, baiklah anak-anak sekalian, di sini ada beberapa kutipan kitab suci yang memiliki kaitan dengan materi kita, yaitu Yesus pemenuhan janji Allah. Yang pertama itu dari kitab 2 Korintus bab 1 ayat 20 yang berisi tentang sebab di dalam Kristus betapapun banyaknya janji Allah, semuanya adalah ya. Sebab itu melalui Dia kami berkata amin untuk kemuliaan Allah. Dan yang kedua itu adalah dari kitab Injil Yohanes bab 1 ayat 17 yang berisi tentang karena hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dan yang ketiga itu adalah dari kitab Galatia 3 ayat 29 yang berisi tentang dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, selanjutnya itu adalah tentang janji Allah kepada manusia sejak awal. Sejak awal dunia diciptakan, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Ia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya agar manusia hidup bahagia, bersatu dengan Allah, dan menjaga ciptaannya. Namun, manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena tidak taat pada perintah Allah. Mereka tergoda oleh bujukan ular dan melanggar larangan Tuhan. Akibatnya, manusia kehilangan kebahagiaan semula dan hubungan dengan Allah menjadi rusak. Meskipun manusia berdosa, Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Allah tetap mengasihi ciptaannya. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah berjanji akan mengirimkan seorang keturunan perempuan yang akan mengalahkan kejahatan. Janji ini disebut dengan proto-evangelium atau kabar gembira yang pertama. Nah, ayat ini menggambarkan bahwa suatu hari nanti akan ada seorang penyelamat yang akan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Nah, jadi sejak awal sejarah manusia, Allah sudah membuat janji besar. Ia akan menyelamatkan manusia dari dosa melalui seorang juru selamat. Nah, dan yang kedua itu adalah janji Allah diteguhkan melalui para nabi. Nah, seiring berjalannya waktu anak-anak, manusia sering lupa pada Allah dan berbuat dosa lagi. Namun Allah selalu setia. Ia mengutus para nabi untuk mengingatkan umat-umatnya agar kembali kepadanya dan tetap percaya bahwa Mesias akan datang. Nah, para nabi menyampaikan pesan-pesan penting tentang janji Allah itu. Nah, beberapa contoh nubuat pentingnya itu adalah yang pertama dari Nabi Yesaya berkata bahwa akan lahir seorang anak dari seorang perawan dan anak itu akan disebut sebagai Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Ini adalah tanda bahwa Allah akan benar-benar hadir di tengah umat manusia. Yang kedua itu adalah Nabi Mika menubuatkan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem sebelum kota kecil di daerah Yehuda. Dan yang ketiga itu adalah Nabi Yeremia juga menubuatkan tentang perjanjian baru yang akan ditulis Allah bukan lagi di atas batu, melainkan dalam hati manusia. Dia yang keempat itu adalah Nabi Zakaria menubuatkan bahwa raja yang dijanjikan akan datang dengan rendah hati dan mengendarai seekor keledai. Nah, semua nubuat ini seperti potongan-potongan janji yang disatukan menjadi satu rencana besar Allah, rencana keselamatan bagi manusia. Nah, yang selanjutnya itu adalah Yesus Kristus, pemenuhan janji Allah. Nah, ketika saat
yang tepat tiba, Allah menepati janjinya dengan mengutus putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus lahir di Betlehem dari perawan Maria, seperti yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya dan Mika. Ia hidup sederhana di Nazaret dan memulai karyanya untuk mewartakan kerajaan Allah. Yesus datang bukan hanya untuk mengajarkan kebaikan, tetapi juga menyelamatkan manusia dari dosa dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Nah, melalui satu kehidupannya yang penuh kasih, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, mengampuni, dan peduli pada orang kecil. Yang kedua itu adalah ajarannya. Ia menunjukkan jalan menuju keselamatan dan memperkenalkan kasih Bapa di surga. Dan yang ketiga itu adalah wafatnya di kayu salib. Ia menanggung dosa manusia sebagai tanda kasih yang sempurna. Yang keempat adalah kebangkitannya. Ia mengalahkan dosa dan maut, memberi harapan baru bagi semua orang yang percaya. Nah, dengan demikian, semua janji Allah yang disampaikan sejak zaman para nabi terpenuhi dalam diri Yesus. Ia adalah Mesias yang dijanjikan dari juru selamat dunia. Nah, karena itu, Yesus disebut sebagai pemenuhan janji Allah. Sebab di dalam dirinya Allah menunjukkan kesetiaan dan kasihnya yang tidak pernah berakhir. Nah, dan yang keempat itu adalah makna Yesus sebagai pemenuhan janji Allah bagi kita. Nah, bagi kita umat Katolik, Yesus bukan hanya tokoh sejarah, tetapi sahabat dan penyelamat yang hidup. Nah, melalui Yesus kita mengalami kasih Allah yang nyata. Setiap kali kita berdoa, mengikuti Ekaristi atau berbuat kasih kepada sesama kita sebenarnya sedang menanggapi janji Allah yang telah digenapi dalam Yesus. Kita belajar bahwa yang pertama itu adalah Allah tidak pernah ingkar janji. Jika ia berjanji, ia menyelamatkan. Ia pasti menepatinya. Dan yang kedua adalah kasih Allah lebih besar dari dosa manusia. Sekalipun kita jatuh, Allah tetap mau mengampuni kita. Yang ketiga itu adalah kita diajak untuk menjadi pribadi yang setia. Seperti Yesus yang taat kepada Bapa sampai akhir. Dan yang keempat itu adalah kita pun harus mewartakan kasih Allah melalui tindakan nyata, menolong teman, menghormati orang tua kita, jujur dan mengasihi sesama tanpa membeda-bedakannya. Nah, jadi anak-anak, hidup kita setiap hari adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita percaya kepada Yesus, pemenuhan janji Allah. Nah, jadi anak-anak sekalian, Yesus pemenuhan janji Allah dapat kita lihat betapa besar kasih dan kesetiaan Allah terhadap manusia. Sejak awal dunia diciptakan, Allah sudah memiliki rencana yang indah bagi umat manusia. Nah, janji Allah tentang juru selamat bukanlah sekedar kata-kata kosong. Selama berabad-abad, Allah meneguhkan janji itu melalui para nabi. Mereka berbicara atas nama Allah, memberi pengharapan kepada umat Israel yang sering menderita tersesat. Oleh karena itu anak-anak, Yesus bukan hanya pemenuhan janji bagi orang-orang di masa lampau, tetapi juga bagi kita saat ini. Setiap kali kita berdoa, mengikuti misa, membaca kitab suci, atau melakukan kebaikan, kita sedang mengalami janji Allah yang hidup dalam diri Yesus. Ia selalu hadir dalam hidup kita ketika kita senang, sedih, takut, bahkan saat kita gagal, ia tidak pernah meninggalkan kita. Sebab ia telah berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yang terdapat di Matius 28 ayat 20. Nah, baiklah anak-anak sekalian, sekian pertemuan kita pada pembelajaran hari ini. Maka selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, jadi anak-anak sekalian, janji itu adalah kesanggupan untuk memenuhi apa yang kita katakan dan membangun kepercayaan kita atau orang-orang yang di sekitar kita, seperti yang Allah tunjukkan dengan mengutus Yesus sebagai juru selamat yang dijanjikan. Nah, janji ini menjadi bukti kesetiaan Allah yang hadir dalam Yesus sebagai manusia sekaligus Allah. Dari teladan ini kita belajar bahwa menepati janji sekecil apapun itu adalah bentuk tanggung jawab dan kasih kita kepada sesama kita. Baiklah anak-anak sekalian, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih.